Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi bagaimana cara membuat mesin penetas telur untuk skala hobi. Dimana pembuatan mesin penetas ini itu akan dibagi menjadi beberapa video, dimana ini adalah video pertamanya, yaitu cara membuat rangka mesin penetas, dimana peralatan yang kita gunakan yaitu gergaji tangan, meteran, lalu paku halus untuk memaku tripleknya nanti, lalu paku besar ukuran 2 in untuk memaku kayu rangka mesin penetas tersebut. Untuk membuat rangka mesin penetas skala hobi ini, itu hanya membutuhkan kayu ukuran 3x4 sebanyak 2 batang, dimana pertama kali pengerjaannya yaitu melakukan pemotongan untuk membuat kaki-kaki mesin penetas ini. Ukur bagian kaki ini sepanjang 50 cm sebanyak 4 buah, lalu kemudian kita potong dengan menggunakan gergaji tangan. Jadi mesin penetas ini hanya digunakan untuk menetaskan telur untuk skala hobi, jadi tidak besar, hanya berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Jika digunakan untuk menetaskan telur bebek atau telur ayam, hanya mampu menampung sekitar 50 sampai 60 butir telur bebek atau telur ayam, dan hanya bisa menampung sekitar 200 butir telur bulu. Setelah itu kita mengukur untuk bagian lebarnya sebanyak 4 potong juga, tetapi dengan panjang hanya 40 cm saja. Kita tandai sepanjang 40 cm sebanyak 4 buah, lalu setelah itu kita potong. Untuk rangka mesin penetas ini itu hanya menggunakan kayu jenis kelampayan untuk bahasa Palembangnya, atau kayu jabon untuk bahasa Indonesianya, karena jenis kayu ini cukup lunak dan mudah untuk pengerjaan. Pengerjaan berikutnya setelah memotong bagian kaki sebanyak 4 buah dan 4 potong juga bagian lebar, lalu kita mengukur untuk kayu bagian panjangnya. Di sini saya hanya membuat panjang mesin penetas sepanjang 60 cm. Potong bagian panjang ini sebanyak 5 potong. Saya lebih suka membuat mesin penetas dengan cara seperti ini, yaitu membuat rangka dengan menggunakan kayu ukuran 3x4 dan kemudian kita pasang triplek pada bagian sisi-sisinya. Karena dengan cara seperti ini, selain pengerjaannya ringan, peralatannya juga tidak perlu peralatan canggih seperti gergaji listrik, cukup menggunakan gergaji tangan. Juga harganya relatif lebih murah, karena kayu rangka ini menggunakan kayu jenis kelampayan, harganya cukup murah. Juga tripleknya nanti kita menggunakan triplek ukuran 3 mili atau 4 mili saja.
Inilah kayu-kayu yang kita potong tadi, 5 potong bagian panjang ukuran 60 cm, 4 potong bagian sisi kaki sepanjang 50 cm, dan 4 potong bagian sisi lebar sepanjang 40 cm. Ketiga bagian ini kita temukan menjadi suatu kerangka untuk pembuatan mesin penetas telur dengan menggunakan paku ukuran 2 in. Pengerjaan pertama yaitu ambil 1 potong bagian kaki dan 1 potong bagian lebarnya. Pada ujung bagian kaki kita pakukan dengan menggunakan paku ukuran 2 in, lalu dipakukan ke bagian sisi lebarnya seperti ini. Setelah itu ambil lagi 1 potong bagian kakinya. Dengan cara yang sama kita pakukan ujung dari potongan kaki ini pada bagian potongan bagian lebar sebelumnya, sehingga membentuk seperti huruf U. Setelah itu ambil 1 potong lagi bagian sisi lebar, tetapi sebelumnya kita buat tanda untuk membentuk kaki dari kotak ini. Ukur sepanjang 10 cm dari ujung bagian paling bawah. Ambil 1 potong bagian lebar dan pakukan tepat sebelum tanda yang kita buat untuk membuat kaki dari kotak mesin penetas ini. Jadi panjang kaki kotak mesin penetas ini hanya sepanjang 10 cm saja. Dan inilah sisi salah satu sampingnya seperti huruf A. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita buat juga sisi dari bagian lain dari kerangka kotak mesin penetas, sehingga akan terbentuk 2 bagian sisi seperti huruf A seperti ini. Lalu dengan mengambil 1 dan 2 potong bagian lebar, kita temukan kedua bagian sisi ini dengan menggunakan paku ukuran 2 in juga seperti yang saya kerjakan pada video ini, sehingga nanti akan terbentuk suatu kerangka yang berbentuk kotak. Bisa teman-teman perhatikan kayu yang saya gunakan untuk membuat kerangka ini tidak saya haluskan dengan menggunakan ketam, karena saya tidak mempunyai ketam untuk menghaluskan kayu ini. Tetapi jika teman-teman memiliki ketam untuk menghaluskan kayu pada kerangka ini, bisa digunakan, karena jika kayu kerangka ini halus, itu pengerjaannya akan lebih mudah dan hasilnya akan lebih rapi. Tetapi jika tidak ada ketam juga tidak masalah, karena nantinya rangka ini letaknya ada pada bagian paling dalam setelah kita bungkus dengan menggunakan papan triplek dengan ketebalan 3 mm atau 4 mm. Semua bagian kerangka ini akan tertutup semua, sehingga
kerangka ini tidak akan terlihat dari bagian luar dari kotak mesin penetas ini. Jadi hasilnya akan masih tetap rapi, seperti halnya jika kayu kerangka ini sudah diketam atau dihaluskan terlebih dahulu. Seperti yang bisa teman-teman lihat, keempat dari potongan kayu pada bagian sisi panjang ini sudah hampir saya rangkai pada bagian sisi samping dari kotak mesin penetas ini. Untuk sementara paku yang kita pakai cukup satu paku saja untuk merangkai pada setiap bagian-bagiannya. Setelah selesai semua, nanti baru kita tambahkan satu paku lagi untuk memperkuat sehingga rangka kotak mesin penetas ini tidak mudah reot atau berubah bentuk. Berikutnya kita tambahkan potongan kayu pada bagian depan untuk membentuk bakal dari pintu mesin penetas ini. Letaknya yaitu berjarak 10 cm dari bagian paling atas dari bagian atap kotak penetas ini. Kita taruh di posisi ini. Jika posisinya sudah pas 10 cm, lalu kita pakukan dengan menggunakan paku ukuran 2 in seperti yang kita pakai sebelumnya. Membuat rangka mesin penetas ini tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja seperti yang tampak pada video ini. Karena video yang saya upload ini tidak saya edit dengan cara memotong atau mempercepat durasi dari video ini. Kecepatan normal, videonya juga tidak saya potong-potong, sehingga apa yang tampil pada video ini itulah hasil dari semua yang saya lakukan pada pembuatan rangka ini. Dan inilah hasilnya. Kerangka mesin penetas telur sudah selesai saya buat. Dan ini bisa digunakan untuk menetaskan telur untuk skala hobi, dimana kapasitasnya hanya mampu diisi sekitar 50-60 butir telur bebek atau telur ayam, atau telur puyuh sebanyak 200 butir saja. Sebenarnya mesin tetas yang saya buat ini merupakan orderan dari paman untuk nantinya digunakan untuk menetaskan telur bebek. Jadi selagi ada pekerjaan, video cara membuat mesin tetas ini saya rekam dan kemudian saya bagikan untuk konten pada video YouTube di channel saya ini. Jika sudah selesai, nantinya tampilan mesin penetasnya akan seperti pada gambar berikut ini. Pada lapisan bagian luarnya diberi corak vinil kayu sehingga tampilnya akan lebih menarik. Demikianlah video kali ini, dan nantikan video selanjutnya cara memasang papan triplek pada kerangka mesin penetas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.